Sampai di lokasi bener tuh, di situ kan udah ada bekas-bekas ritual orang-orang yang dulu. Proses Revan ritual sambil baca, sambil ngeluarin uang, minta uang yang dikasih sama si Abe itu kan dikasih tunjuk ke dewinya itu. Karung yang tadinya kempes itu tiba-tiba ngegunduk, buka karungnya katanya, dibelaratin, buka uang semua bang. Cuma uangnya itu agak basah terus bau wangi. Itu yang perempuan tadi itu yang kayak Dewi itu mintanya kalau nggak itik atau induk. Kalau itik induk itu artinya kalau nggak anak kamu ya istri kamu yang jadi tumbal nanti. Si Revan langsung marah meledak. Ini gimana katanya? Katanya nggak pakai tumbal. Berarti di sini Mas Bambang juga ada penyesalan juga ya, merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Padahal waktu itu kalau Revan nggak saya temani mungkin kejadiannya nggak kayak gini. Lanjut ke sini. Ke sini ya. Oh, sekolahnya. Jadi gitu ceritanya mbak. Oh gitu ya Mas. Ya udah kalau gitu saya coba chat Mbak Bilanya dulu ya Mas ya sebentar. Oke Mas, saya udah chat Mbak Bilanya. Nanti Mbak Bilanya kesini ya Mas. Sekarang saya tinggal dulu nih sebentar ya. Misi Mas, makasih. Tim malam mencekam kembali melaju di Indramayu. Mendatangi warung Pantura di saat sore yang sendu. Bertemu Mas Bambang yang mempunyai kisah mencekam saat mengantar teman melakukan ritual nan hitam. Di pohon beringin keramat, janji pesugihan terikat dengan sosok putri sang pemberi harta yang sesat. Tumbal 1 ekor sapi diminta di setiap tahunnya dan akan menjadi petaka jika permintaan diabaikannya. Menjadi momen tak terlupakan bagi diri Mas Bambang. Mas Bambang. Mbak Bila ya? Iya, Ya gimana mbak? bener Mas. Di tahun 2017 Mas Bambang ini pernah jadi saksi waktu sahabatnya ngelakuin pesugihan kontrak umur. Iya bener itu mbak. Oh bener? Bener. Jadi itu waktu 2017 ya. Teman saya itu karena dia tadinya sukses terus bangkrut, akhirnya dia terlilit hutang. Dan akhirnya karena udah frustasi dia milih jalan yang tadi nggak bener nih. Makanya sekarang sini saya berterima kasih karena punya kesempatan buat cerita sama Mang E. Iya benar ya. Ya udah yuk Mas, langsung aja cerita ke Mang E. Yuk. Ayo, tapi nanti saya siap-siap dulu ya mbak. Oh boleh, yaudah kalau gitu saya duluan ke depan Iya, ya Mas? iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, saat akal kalah oleh keputusasaan, kehancuran tinggal menunggu giliran. Kira-kira kalimat tersebut menggambarkan kisah hari ini, dan kisah ini milik dari Mas Bambang. Apa kabar Mas Bambang? Alhamdulillah baik Mang E. Sehat ya? Sehat. Ini Mas Bambang warga Indramayu ya. Ya. Jadi sobat, hari ini istimewa Mang E dan tim berada di wilayah Indramayu. Kali ini tepatnya di pinggiran kota Indramayu, di mana tim sedang bersantai, beristirahat, sedang memikirkan apa yang akan disajikan untuk konten berikutnya. Mereka ngobrol-ngobrol tuh di belakang ya. Nah, hari ini ada kisah bagus di tahun 2017 milik Mas Bambang ini, yang mengantarkan temannya memaksa ya Iya. melakukan pesugihan. Kok mau Mas Bambang nganterin? Karena waktu itu saya bingung menolak, makanya Udah dinasihatin tuh. sudah saya nasihatin, bahkan sempat bersiteru dengan teman saya itu. Saya sudah bilang kalau ini bukan jalan yang baik. Tapi karena memang teman saya itu tekadnya udah bulat dan mungkin udah kalap, ya justru malah marah sama saya. Oke.
Jadi terpaksa lah begitu ya. Dan sobat, hari ini kita berada di sebuah lahan luas nih ya. Enak tempatnya. Anginnya juga sepoi-sepoi. Sudah pukul 10 malam hari ini ya. Dan sobat yang berada di Indramayu, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat. Mas Bambang barangkali mau dadah-dadah dulu, salam-salam untuk warga Indramayu nih. Ya, salam untuk orang Indramayu, khususnya wilayah Eretan, Priwelur, Paraskan. Baik Mas Bambang, apa kesibukan sekarang Mas Bambang? Kesibukan sekarang itu masih tetap sama. Saya tetap making ikan, jualan ikan saya mau. Jadi gimana tuh jualan ikan? Iya, jadi saya menerima ikan. Iya, saya punya lapak di Eretan itu pas di muara pantai. Nelayan datang, saya timbang ikannya, saya packing lalu saya kirim ke Jakarta. Pengepul gitu ya? Pengepul. Dari nelayan diterima, Iya. langsung kirim ke Jakarta. Setiap hari itu? Setiap hari tergantung kondisi kelautannya, Mang. Oke, mudah-mudahan tambah gede usahanya ya. Ya, amin. Dan sobat yang belum follow TikTok Malam Mencekam, jangan lupa ya follow dulu. Ada Malam Mencekam Story dan Malam Mencekam Official. Jadi TikTok Malam Mencekam yang lama ini di ban ya, hilang. Jadi ganti dengan yang baru. Jadi jangan lupa follow ya. Dan sobat-sobat yang ada di luar negeri, juga di tanah air, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat, mudah-mudahan rezekinya juga melimpah ya. Dan saatnya kita nonton kisah dari Mas Bambang di tahun 2017 ya. Malam Mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Mas Bambang. Jadi begini ceritanya, Mang. Dulu itu tahun 2017. Sore hari saya beraktivitas normal seperti biasa. Karena saya memang pedagang ikan, saya di rumah sedang ada ikan. Cuma memang waktu itu ya tengah malam itu saya kebangun. Saya lihat jam di HP itu jam 12 lewat, jam 1, jam setengah 2-an. Saya lihat anak istri pada tidur, saya bikin kopi. Ya, saya duduk tuh, Mang, di depan rumah, Mang. Di pinggir pantai berarti? Ya, jadi rumah saya itu, Mang. Ini rumah saya nih di sini. Ini muara nih kali. Nah, di sininya laut lepas, Mang. Jadi rumah saya itu tiap hari, tiap malam pasti banyak orang mancing di situ. Karena memang di depan muara persis. Saya keluar kan. Ya seperti tiap hari biasa banyak orang mancing apa. Saya duduk sambil bawa kopi sambil ngerokok. Saya berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kan, Mang. Banyak orang mancing apa. Nah, dari jauh tuh, Mang, ada kedengarannya sih kayak motor butut, toko gitu kan, datang tuh. Ya saya mikirnya kan paling orang mancing, orang yang lain juga pada banyak yang bawa motor kayak gitu. Gelap lagi ya? Gelap, datang, udah dekat tuh, terus dia parkir motor. Nah yang bikin aneh tuh itunya apa, cara berpakaian dia. Pakai motornya motor otok-otok, tapi pakaiannya itu keren. Pakainya celana jeans, terus pakai sepatu rapi, bawa tas, terus pakai helm yang apa full face itu kan. Saya liatin aja dari jauh tuh, Mang. Siapa ini? Dia tuh jalan tuh, Mang. Ya, cuma dari cara dia jalan itu kayak familiar tuh, kayak kenal. Kayak kenal. Ya udah tungguin aja. Tambah deket, dia berjalan ke arah saya nih. Udah agak tegang nih, Mang. Aduh siapa nih? Hah, ribut nih. Karena memang saya rumahnya pertama deket laut, kedua sebelah sama jalan raya kan. Jadi sering banyak ributan di rumah saya itu. Kadang nelayan, kadang orang mancing pada ribut apa segala macam. Aduh siapa nih? Itu yang lebih tegang lagi itu, bahkan dia itu datang tuk depan rumah saya itu, berdiri tepat di depan saya itu, cuma diem aja tuh, gini aja. Tadinya kan saya kan duduk tuh santai. Ya saya berdiri tuh, Mang. Saya berdiri. Dalam hati udah ribut nih.
Saya diem liatin, dibukalah helmnya. Ya Allah. Itu kawan saya dulu, Mang. Sebut saja namanya Revan. Usut, rambutnya acak-acakan, mukanya juga lesu, Mang. Saya nggak ngomong apa-apa tuh, Mang. Saya diem. Dia nggak ngomong apa-apa juga. Dia ngambil kopi punya saya itu, dia diminum sama dia. Dia rokok, nyalain rokoknya kan. Duduk tuh di samping saya. Saya nggak ngomong apa-apa, diem. Nah, baru juga mau nanya nih, HP-nya tuh bunyi, berdering HP-nya. Dia ambil HP-nya kan. Jadi saya lihat, ditengok itu anaknya di situ karena kontaknya kan anak tersayang katanya. Anaknya cewek umur 5 tahunan. Diangkat tuh sama Revan, anaknya nelpon. Tuh jam 2, jam setengah 3. Anak kecil malam-malam jam setengah 3 nangis. Halo. Tiba-tiba nangis ada tuh, jempling kalau bahasa Jawa mah anaknya itu. Wah ayah bohong aja katanya. Ayah lagi di mana? Katanya mau beli ini di sepeda katanya. Saya diem aja sambil ngedengerin. Terus si Revan itu ngomong sama anaknya, iya nak, ini ayah lagi kerja. Kamu tungguin aja di rumah, nanti ayah pulang bawa sepeda. Pokoknya nanti ayah pulang bawa sepeda, kamu jangan nangis. Ini udah malam, kamu tidur sama mama. Udah ya, ayah lagi kerja nih, jangan gangguin ayah. Nanti kalau kerja digangguin, ayah nanti pulang gak bawa sepeda. Iya tapi ayah tuh sering ngomong kayak gini tuh, bohong aja sama dede katanya. Ayah sering kan bilang kayak gitu, taunya pulang sepedanya nggak bawa. Enggak, ini mah beneran deh katanya. Udah ya, ayahnya lagi kerja. Dimatiin tuh HP-nya. Dimatiin. Saya duduk, saya tanya tuh, Mang. Si Revan itu teman saya tuh. Jadi Revan itu, dia itu aslinya bukan orang sini. Dia diadopsi. Orang tuanya udah meninggal dari kecil, diadopsi sama nggak tahu gimana ceritanya dulunya ya. Yang pasti itu orang tua angkatnya bilang kayak gitu sama saya. Dia kecil di sini bareng, sampai akhirnya sama-sama dewasa. Nah cuma usaha saya sama si Revan itu, walaupun sama perikanan, dia itu main ikan-ikan yang mahal. Dia itu sukses, Mang, si Revan itu. Dia main ekspor ikan. Udang mantis, udang ronggeng, hidup dia ekspor juga. Terus yang ketiga itu dia main ini, bahan kain, dia belanja dari wilayah Cirebon atau dari wilayah yang lain, dia ngirim ke wilayah Sumatera. Kalau perjalanan ngirim atau perjalanan dia pulang, dia sering main ke sini, ke rumah saya. Kadang dia bawa sendiri mobilnya, kadang sama supirnya juga. Cuma tiap main ke sini ya bawanya kadang suka Pajero, kadang suka Fortuner juga. Terus mukanya juga nggak kayak gini kondisinya. Waktu dia kaya sering datang juga? Sering datang, bahkan sering komunikasi. Bahkan saya pribadi sering banget minta tolong tuh, Mang, dan nggak pernah ditolak. Saya telepon nih, saya butuh buat kebutuhan anak sekolah misalnya, Mang ya. Halo, Van lagi apa lo? Gini, lagi sibuk nggak? Udah butuh apa? Udah pasti tahu, udah butuh apa. Ini anak sekolah 3 juta saya bilang. Nah si Revan itu nggak banyak cincong, nggak banyak neko, udah butuhnya berapa, 3 juta saya bilang. Udah kirim aja rekeningnya. Sering banget tuh, Mang. Cuma karena perekonomiannya berbeda ya, saya pengusaha kecil, sedangkan Revan itu usahanya udah gede. Palingnya kalau main ngobrol, cuma ya tadi tuh, Mang, orang namanya kehidupan kan. Nggak tahu tiba-tiba sekarang Revan itu datang dalam kondisi udah bangkrut, Mang. Ya kan, ngobrol-ngobrol. Kenapa, Van? Ini lanjut nih, Mang ya, saya tanya nih si teman saya nih, duduk di sebelah. Kenapa, Van? Bangkrut, Bang. Terus bingung katanya. Udah berapa hari nggak pulang? 1 minggu. Terus rencananya gimana ke depan? Ini saya pusing, anak minta sepeda katanya. Ya udah makan belum? Udah nggak mikirin makan. Bisa bantuin enggak katanya? Kata si Revan itu, Mang. Bantuin apa, Van?
Ya ini masalahnya. Revan itu terlilit hutang 1 miliar lebih. Istrinya juga minta cerai. Dia di keluarga istrinya. Karena begitu dia sukses itu kita udah agak jauh tuh Mang. Dia juga tinggalnya kan di Jakarta. Begitu si Revan bangkrut, kayak seorang laki-laki itu udah nggak ada harga dirinya di mata keluarga istrinya. Nah saya pikirnya kan si Revan minta tolong secara keuangan atau finansial buat bayar hutang kan. Makanya ya duit dari mana? Saya bilang miliar-miliaran kayak gitu. Mana ada. Orang saya juga sering minta tolong sama kamu. Tahu sendiri tuh usaha saya kayak gini. Stuck di kayak gini udah buat makan-makan aja. Mana ada, saya bilang enggak, bukan itu katanya. Terus si Revan itu nanya, kamu punya tempat enggak? Katanya. Tempat apaan? Ya yang bisa nyelesain masalah secara instan katanya. Wah, ngapain mau ke situ-situ? Udahlah Van, saya udah nasihatin tuh Bang. Udahlah santai aja, saya bilang. Urusan masalah hutang. Kalau hutang dagang nggak bakal dipenjara ini. Kalau kamunya nggak melakukan penipuan, saya bilang. Bukan itu masalahnya Bang katanya. Udah intinya saya gini. Saya nanya sama kamu katanya. Kamu mau bantuin saya apa enggak? Mau ngasih tahu tempat untuk penyelesaian masalah secara instan? Ya saya nggak tahu Van. Saya nggak tahu. Ya udah kalau kayak gitu, kamu antar saya katanya. Udah sekarang ini kan udah malam Van, saya bilang. Udah kita istirahat dulu aja. Nanti gampang besok kita lanjut lagi obrolannya. Akhirnya saya bawa masuk tuh si Revan ke dalam rumah. Saya suruh tidur di ruang tamu, Mang. Udah kamu tidur di ruang tamu sini. Ini rencananya besok, berarti kamu nggak bisa langsung itu Pan. Saya bilang kamu bantuin saya kerja dulu. Soalnya pagi-pagi kan udah ada ikan. Ya udah gampang katanya. Itu kenapa bangkrutnya Mas Bambang? Kalau dari pengakuan si Revan itu Mang bangkrutnya dia itu. Jadi ada praduga atau prasangka dalam hatinya si Revan ini. Kalau ada indikasi istrinya itu bermain dengan laki-laki lain Mang. Orang namanya rumah tangga, kebiasaan istri apanya kan Revan yang tahu, atau teman saya yang tahu kan. Revan bilang sama saya kalau istrinya itu udah nggak biasa katanya. Udah ada hal-hal yang nggak biasa dia lakuin, tiba-tiba dilakuin. Terus kadang agak sensitif juga, dikit-dikit marah. Masalah sepele jadi gede. Sampai akhirnya rumah tangga nih udah nggak normal nih, udah sakit rumah tangga saya Bang katanya. Kata si Revan itu. Ya, semakin kuat. Kalau yakin istrinya itu selingkuh walaupun belum ada bukti yang nyata. Walaupun memang si Revan juga belum pernah mergokin istrinya secara langsung gitu sama laki-laki lain. Cuma keyakinan dalam hati dia udah yakin banget Mang. Udah pasti istri saya ini pasti selingkuh. Karena udah banyak perubahan. Sedangkan waktu itu saya belum bangkrut kayak gini Bang katanya. Masih dalam kondisi yang normal. Cuma karena tiap hari kepikiran itu akhirnya larilah tuh Mang. Nyoba minum-minuman karena pergaulan Jakarta tahu sendiri kan. Bergaul sama teman-teman di klub apa segala macam. Akhirnya semakin dalam tuh si Revan itu. Habis minum biasanya langsung pulang. Sekarang ya main cewek dulu lah. Terus juga kadang-kadang suka main judi online-nya jalan untuk mengisi kekosongan. Hambur-hambur ya. Hambur-hamburin uang. Itu kan tiap hari berbulan-bulan. Bahkan kata si Revan itu hampir setahun lebih katanya. Akhirnya dia gak fokus untuk urusan perusahaan. Dan perusahaannya kan satu persatu itu udah mulai goyang. Kayak ekspor ikan yang tadinya nggak ada masalah tiba-tiba dapat komplain dari buyer luar negerinya kalau ikannya jelek lah, itu ada aja lah pokoknya masalahnya. Dan akhirnya sampai hancur semua tuh usahanya Bang. Hancur semua sampai Revan nggak punya apa-apa, abis. Oh gitu Bang. Ya udah saya bilang besok kamu bantuin saya dulu yang di packing ikan selesai, nanti
kita lari ke beli sepeda buat anak kamu. Ya udah, hanya tidur pagi bangun. Saya bangun, si Revan udah bangun aja tuh. Sambil ngelamun aja. Hei, ngelamun aja kata saya. Udah ayo bantuin saya. Packing tuh mang, Mbak, ada ikan apa akhirnya. Packing udah selesai, nah jam 11-an itu. Ya udah ayo. Kita ke toko sepeda mang. Beliin sepeda buat anaknya si Revan itu. Nih sepedanya buat anak kamu. Nih 1 juta buat pegangan kamu di rumah. Ya udah bang. Nanti 3 hari saya kesini lagi. Kata si Revan. Pulang tuh si Revan. Ya Revan pulang saya kan beraktivitas normal lagi mang ya. Sehari 2 hari itu nggak ada komunikasi tuh mang. Cuma si Revan cuma WA aja. Kamu tolongin saya. Hari pertama. Hari kedua juga sama. Jangan kemana-mana, tolongin saya, antar saya. Nah hari ketiga sore tuh datang mobil Avanza warna hitam. Saya nggak nyangka kalau itu si Revan. Nah kemarin dia kan bawanya motor otok-otok kan. Saya lagi ngobrol sama anak istri sambil bercanda. Di situ kan istri itu kayak Revan mas tanya. Oh iya Revan. Jadi berarti Mi saya. Kapan datang? Bang, ya udah duduk dulu sini nyantai. Duduk, gelar tikar kan di depan. Ya sama saya sama itu. Saya cuma istri saya suruh pergi. Udah kamu ini urusan kita laki-laki saja. Ya udah mas, ngobrol. Ini rencananya gimana Van? Ya kita berangkat habis isya aja katanya. Pokoknya usahain sampai ke tempat si di sana jangan sampai lewat jam 12. Ini yang punya infonya siapa ini? Si Revan. Info tempat. Iya, karena waktu itu si Revan nanya sama saya bilang kan saya nggak punya tempat, saya nggak punya informasi untuk tempat-tempat kayak gitu. Dan kemungkinan si Revan itu dapat informasi dari teman-temannya, makanya dia tahu tempatnya, dikasih tahu. Dan kemungkinannya ini si Revan juga pernah kesana ngantar temennya mang, makanya dia di perjalanan juga ya udah hafal ya. Iya, saya kan sempat bilang sama Revan, Van, waras enggak kamu tuh? Udah lama udah bingung katanya. Udah mentok udah. Mau ngapain lagi? Malu. Istri mintain cerai terus. Mau dicerai juga nggak tega sama anak katanya. Udah pokoknya kamu antar saya, kamu tolongin saya kali ini aja. Saya bingung nolaknya mang. Jadi dia kan udah baik banget tuh sama saya tuh. Saya nelpon minta 3 juta, 5 juta juga langsung dikasih. Ya udah Van lah. Habis isya jam 8, ayo berangkat katanya. Dalam hati kan ya udah ayolah. Ayo. Saya bentar saya ngobrol sama istri saya dulu Pan. Saya masuk ke kamar tuh Mang. Ngomong sama istri, Mi, saya mau berangkat sama Revan. Ya udah Mas, hati-hati di jalan. Ya. Kamu jaga anak-anak, dikunci pintunya. Kalau ada gedung-gedung jangan dibuka. Iya Mas. Alhamdulillah istri saya nurut makanya. Ya udah ayo Pan berangkat. Berangkat tuh Mang. Saya di dalam mobil tuh Mang ya diem gini. Saya liatin aja mukanya kan, Van. Sambil nyetir kan. Apa arahnya? Udah sih balik lagi aja. Katanya. Udah. Lanjut Bang. Van udah. Nggak bener. Ya ada marah. Ngomong aja kayak cewek. Udah kamu tinggal temenin saya. Kamu bantuin apa enggak kalau enggak turun? Ya udah ayo. Ayo jalan. Jalan. Karena kesel kan. Ada temen sendiri, temen baik, deket. Jalannya salah kok malah saya temenin gitu Bang. Karena kesel. Dapatlah saya tidur dulu lah, capek habis kerja. Pagi. Udah saya tidur dulu. Udah tidur sana. Tidur lah Mang, saya di mobil Mang. Jadi perjalanan pertama ke sana itu saya nggak tahu tuh. Saya tidur.
Perjalanan itu sekira 4 jam lah ya. 4 jam karena saya di perjalanan ini tidur jadi nggak tahu tuh alamat apa di mananya, nggak tahu awalnya tuh Mang. Karena tahu-tahu dibangunin itu sama Revan pertama nih Mang. Waktu pas nganter Revan itu udah nyampe ke lokasi. Bangun katanya. Saya bangun kan. Mobil berhenti tuh Mang. Mobil berhenti. Cuma ya Allah saya bilang, tuh pohon gede-gede Mang. Van di mana Van? Udah diem katanya. Sini di tengah-tengah hutan kayak gini ada macan gimana? Udah diem, ayo turun katanya. Itu Mang pas lampu dimatiin mobil itu gelap banget Mang. Ya Allah Van, ini gelap banget kayak gini, ini hutan belantara kayak gini. Udah diem jangan berisik makanya kata si Revan. Aku pernah kesini. Nah dia cerita pernah dulu nganterin temen katanya. Ini rumahnya masih ke sana Bang katanya. Masih jalan kaki lagi ke sana. Pan kalau ada macan gimana? Enggak ada. Ya serem Pan. Saya kan tahu, kamu kan tahu saya nggak percaya sama kayak gini karena saya tuh penakut Pan orangnya Pan. Di tengah-tengah hutan kayak gini, udah kamu gandeng saya katanya. Ya udah ayo saya pegangin tuh Mang. Si Revan kan di depan, saya pegangin tuh tangannya. Udah jangan karena gelap banget Mang. Nggak ada lampu, nggak ada apa. Pakai flash HP corotin jalan itu. Ih Van kamu ya Allah ada-ada aja. Saya bilang, saya di rumah punya anak istri Van. Udah ayo balik lagi aja sih. Udah diem katanya. Tuh Mang di perjalanan tuh ya udah jalan kaki. Kedengeran kayak suara-suara apa ya, suara binatang lah. Orang di tengah-tengah hutan Mang. Aneh-aneh kan suaranya. Udah pikirin udah kemana-mana tuh. Udah pegangin aja jalan. Akhirnya tuh katanya rumahnya tuh. Ada rumah tuh Mang. Dibilang gubuk sih enggak ya, cuma memang rumah bener rumah. Cuma rumahnya rumah kayak bangunan zaman dulu Bang. Datang tuh jalan, akhirnya diketok tuh Mang pintunya. Tok. Punten, Mangga. Di dalam nih Mang. Nggak lama dibuka tuh pintunya. Ayah tamu. Cuma tadi logatnya pakai bahasa Sunda. Oh berarti ini di wilayah Pasundan. Diam aja. Ayah naon jang cina. Peting-peting ke bumi abad teh. Nah si Revan kan nggak ngerti bahasa Sunda tuh. Saya kan walaupun nggak bisa tapi paham sedikit bahasa Sunda. Ngomong apa Bang? Hanya Mbak ini maaf teman saya nggak bisa bahasa Sunda. Pakai bahasa Indonesia aja. Jadi karena memang si abahnya juga bahasa Indonesianya nggak lancar tuh Mang. Jadi ya saya kayak sedikit jadi penerjemah di sela-sela obrolan si Revan sama si abahnya. Wah ada bingkisan nih dari Malam Mencekam. Wih topi bagus juga topinya ya. Malam Mencekam keren nih kalau dipakai nih, coba dipakai dulu lah. Nah keren nih. Nah makasih Mang Ai. Ya udah asup selawe cina. Ya udah masuk tuh, masuk. Saya duduk. Di si Revan juga duduk. Terus ada meja. Abah duduk di situ kan. Ada keperluan apa katanya. Ini kita bikin bahasa Indonesia semua aja biar enak ya Mang ya. Ada keperluan apa katanya. Iya Bah, saya pernah kesini sebelumnya Bah. Cuma waktu itu katanya saya nganterin temen. Dan ini saya kesini untuk keperluan saya sendiri katanya. Keperluan apa kamunya? Iya Bah, diceritain lagi tuh. Kalau si Revan itu udah, teman saya itu cerita sama abahnya. Kalau dia itu bangkrut, nang hutang banyak. Istri juga minta cerai, apa segala macem, udah full masalah. Kayaknya ya udah. Coba kamu tulis nama kamu di kertas. Biar abah cek dulu. Kamu menjadi yang terpilih apa enggak.
Tulislah di situ nama sama keluhan masalahnya apa aja. Saya liatin aja kan. Udah ditulis. Sebentar ya katanya. Abahnya masuk tuh ke dalam ruangan. Saya ngobrol. Van gagalin aja sih Van. Udah tanggung bang katanya. Udah saya pusing banget katanya. Kamu enak itulah. Ya kan namanya juga manusia Van, pasti ada masa transisinya saya bilang. Udah kamu tanggung. 15 menitan lah, setengah jam paling lama. Si abahnya keluar. Terus duduk. Abah nanya, Revan, kamu udah yakin? Maksudnya gimana Pak? Iya, apakah kamu sudah yakin untuk urusan-urusan begini? Untuk penyelesaian masalah kamu itu? Yakin Mbak? Katanya. Apa tekad kamu udah bulat? Katanya, udah Mbak. Iya, karena Abah udah komunikasikan. Dan kemungkinannya ke ini, kamu menjadi salah satu yang terpilih. Karena si Abah bilang, untuk pesugihan sekalipun, itu sama kayak untung-untungan. Kata orang Jawanya kita di Indramayu itu ada juga yang katanya itu tuas belok beli nyaplok. Jadi udah kejerumus tapi tetap nggak bisa kaya, ada. Itu kata Abahnya tuh Mang Ai. Dan kamu kelihatannya menjadi orang yang terpilih. Jadi kalau kamu mau dilanjutin, ini syarat-syaratnya. Dikasih tau lah tuh sama si Abah syarat-syaratnya. Ada apel jin, ada bakakak ayam, kembang 7 rupa, apa nyoswa, dupa yang panjang tuh makanya kayak gini tuh makanya. Banyak lah makanya. Saya bilang, Bah, karena abahnya ngomong bahasa Sunda, Revannya kan bingung. Saya begini aja Bah. Jadi saya juga kayak ngerasa ikut berdosa tuh Mang. Karena ini kalau kita yang beli mana ngerti. Udah gini aja gimana enaknya. Kalau syarat untuk kayak gini biar Abah yang ngurus-ngurus. Oh bisa katanya. Maharnya berapa? Mintanya 3 juta Mang. Si Abahnya. Van ini si Abah minta 3 juta. Tapi syarat untuk ritual segala macamnya. Sampai nanti kamu selesai ritual. Beberapa hari proses 3 juta. Kamu kasih ke Abahnya. Itu Abah bilang kayak gitu Van. Ya udah dikasih tuh Mang maharnya 3 juta kan. Diterima tuh sama si Abah. Abah terima maharnya ya. Kamu yang bernama Revan. Dengan masalah ini biar nanti Abah sampaikan katanya. Sekarang kamu mau istirahat di sini boleh, nunggu pagi, mau langsung pulang lagi juga nggak apa-apa. 3 hari lagi kamu sini. Ya udah. Gimana Van? Pulang lagi aja sih Van, kata saya Mang. Saya di rumah ada kerjaan. Ya udah, langsung pulang tuh Mang. Langsung pulang. Ya udah Bah, kita pamit dulu, nanti kita 3 hari kesini lagi. Udah pamitan, terus ngelewatin jalan yang serem tadi tuh Mang. Ini perjalanan pulang, saya nah udah sampai keluar dari hutan itu, barulah tuh saya tahu di mana tempatnya. Karena ngeliat ada toko-toko, ada alamat apa, itu tepatnya di Sumedang Mang. Pulang, ngobrol-ngobrol sama si Revan. Di dalam perjalanan pulang ini Mang, Pan udah aja sih Pan. Udahlah Bang, udah tanggung katanya. Saya udah bingung mau minta tolong sama siapa. Uang 1 miliar. Kalau masalah uang saya gak mikirin Bang katanya. Ini loh, beratnya saya udah gak ada harga dirinya. Sama istri, sama keluarganya apalagi, itu bener-bener saya sakit hati banget. Padahal apa, istrinya itu Bang, keluarganya minta apa aja sama saya gak pernah banyak ngomong. Kamu tahu sendiri lah gimana saya katanya. Jangan kan keluarga istri kamu aja, cuma sekedar temen asal nelpon kamu, saya nggak banyak apa-apa. Udah langsung saya kasihkan. Iya Pan, saya percaya kalau untuk urusan kayak gitu. Nah ini dia Bang masalahnya. Gimana caranya saya ini harus jadi bangkit lagi, biar saya bungkam tuh mulut-mulut keluarganya katanya. Jadi kelihatannya itu si Revan itu kayak bener-bener punya dendam untuk keluarga istrinya Mang.
Pertama-tama memang dia juga sama istrinya kan berantem terus tuh. Yang ngobrol-ngobrol perjalanan sampailah ke rumah saya tuh Mang. Saya turun di jalan saya turun di jalan aja. Kamu langsung pulang ke Jakarta kan? Ya saya langsung ke Jakarta Bang katanya. Dan nanti 3 hari ke sana lagi. Ya udah tuh Bang. Saya pulang ke rumah, saya cerita sama istri kan. Si istri juga bingung Mang. Mau nggak dibantuin, orang itu temen baik juga, banyak ngebantuin. Udahlah Mas katanya, terserah kamu aja. Saya juga bingung. Sampai hari ketiga itu datang lagi tuh si Revan. Jam sore habis isya. Ya seperti biasa Mang, saya duduk di depan sambil duduk sama anak istri sambil ngobrol sama orang-orang mancing seperti hari-hari biasanya. Datang. Bih, Revan jadi berarti Mi. Saya manggilnya Mimi ke istri saya itu. Jadi berarti si Revan ini Mi. Iya Mas ya. Di sana kamu masuk. Revan datang. Wah udah jalannya juga udah beda tuh Mang. Nggak kayak lagi pertama datang. Kalau bahasa Jawa mah namanya diengkeknya juga udah beda tuh. Klik. Wih semangat. Dalam hati makan sedih Mang. Ayo berangkat. Ya udah bentar Van. Saya ganti baju. Ini masih jam 7 Van. Udah lebih cepat lebih baik katanya. Kata si abahnya kan jangan sampai lewat jam 12 Bang. Ya udah. Nah di situ Mang, saya sempat ada perseteruan keras sama si Revan itu. Malah karena ya kan saya berulang-ulang kali sih Mang. Saya ya bingung sih Mang. Saya kan teman deket Mang. Masa ngeliat teman salah jalan kayak gini saya diem aja. Udah sih Van. Saya tahan. Kamu waras enggak sih Van? Udah nggak usah dilanjutin. Ayo kita pulang lagi. Mungkin kena risih mungkin dia Bang sama saya ini. Si Revan tuh marah. Kamu ngomong aja dari tadi. Kamu kayak cewek. Saya udah banyak bantuin kamu katanya. Kamu minta apa sama saya nggak pernah saya kasih. 3 juta, 5 juta, 10 juta saya kasih. Ini saya minta cuma tolong dianterin, kamu banyak ngomong banget katanya. Sekarang kamu maunya gimana? Saya diem tuh Bang. Karena apa sih ya? Auranya juga udah beda tuh. Udah kayak ada hawa-hawa setannya Bang. Matanya sambil melotot sama saya kan. Pan istighfar. Ya saya tahu, saya sadar katanya. Udah kamu diem, kamu anterin saya. Kamu dimintain tolong kayak gini aja. Ya bukannya nggak mau Van. Ini kan ya Allah Van, sesat ini Van. Sesat. Ya udah tanggung Bang. Saya udah tanggung. Lagian juga kan katanya kata si abahnya kan di sana nggak minta tumbal. Mana ada Van pesugihan nggak minta tumbal? Ini bohong Van. Setiap pesugihan atau kerjasama dalam bentuk apapun dengan bangsa jin, ini pasti ada tuker ininya Van. Enggak Bang katanya. Ini Bapak Ida. Pak saya nggak percaya Van. Keras tuh Mang. Saya di dalam mobil sama si Revan. Debat. Akhirnya ya udahlah terserah Van. Akhirnya sebelum, karena memang ini datang lebih awal sih Mang ya. Jadi sampai sana itu masih lebih jam setengah 10-an Mang. Kemarin kan hampir pengen jam 12 ya. Ini jam 10 udah nyampe tuh Mang. Karena si Revannya udah semangat. Udah cepet katanya turun. Ya udah sini sih jangan jauh-jauh. Anjing katanya kamu penakut juga katanya. Ya udah sini jangan jauh-jauh. Saya pegang karena saya penakut Mang. Kecing kalau kata orang sininya. Ya udah ayo. Tok. Abah, punten Bang. Ya masuk aja. Si Abah juga tahu pasti kita nih yang datang. Nah, udah disiapin tuh semua tuh Mang sama si Abahnya. Dalam apa sih namanya yang bulat itu nampan ya, tampa kalau untuk buat beras tuh. Ada bakar ayam, ada kopi hitam pahit, terus ada gelas warna airnya tuh merah nggak tahu apa, ada bakar ayam tapi ayamnya mentah. Duduk ini udah siap syarat-syarat
sarana buat ritual. Nanti jam 12 malam kita ke tempat ke lokasinya katanya. Sebelum jam 12 malam nanti kita berangkat dari sini sekitar jam 11. Ya ini udah bentar lagi jam 11 Pak. Revan itu gak sabar. Iya tahu, Abah juga tahu katanya. Tapi ini jadi si Revan itu ngobrol sama Abah, saya dengerin aja dia itu dikasih mantra Mang. Nggak tahu mantranya apa, cuma karena si Abang ngomongnya bisik-bisik sama si Revannya. Dikasih mantra sama dikasih uang. Dikasih uang ratusan ribu, nggak tahu berapa lembar. Kedengeran itu kalau nanti uang itulah yang nanti diminta di tempat ritual, Mama. Jadi gini ceritanya, Mang. Ya udah nih, ya udah ayo katanya. Udah setengah 12. Hanya Bang tolong bantuin bawa itunya katanya si sesajinya tuh. Ya Abah jalan di depan, keluar dari rumah nih, Mang. Keluar dari rumah. Abah jalan di depan, Revan, saya di samping Revan sambil bawa suguhan nih, Mang. Jalan setapak, udah tengah malam, lebih jauh daripada mobil saya waktu pas ke rumah si Abah. Perjalanan ke tempat lokasi ritualnya tuh, Mang. Pan ini bawalah capek, saya bilang jauh kayak gini. Ini bawa nih suguhannya. Hanya karena saya juga dalam hati aslinya nggak mau bawa-bawa kayak gitu. Cuma saya minta tolong, hanya baru berapa meter ke depan ini Ban, bawalah berat saya bilang. Yang butuh siapa? Saya juga mikirnya mau marah mau apa silakan. Ini bawa nih, ini kan kamu yang mau acara kan. Ngapain saya yang bawa? Ini jalan tuh, Mang. Di jalan setapak. Pohon gede-gede kan. Udah semakin deket ke lokasi ritual nih, Mang. Udah tuh, Mang, udah beda semua. Muka juga udah kerasa kayak sempit, pisut gitu. Merinding semua. Bau kan. Bau kembang. Dan sampai di lokasi bener tuh. Di situ kan udah ada bekas-bekas ritual orang-orang yang dulu. Ada kembang-kembang yang udah pada layu apa. Abang nggak tahu ngobrol apa tuh di depan pohon. Si Revan dipanggil. Suruh duduk di depan pohon yang pohonnya gede banget, Mang. Tuh kalau untuk dicakup kayak gini kayaknya orang 3 tuh. Pohon beringin sih kayaknya ya. Cuma orang 3, kalau orang 2 nggak bisa, nggak mentok kayak gini. Orang 3 itu gede banget. Serem, Mang, pokoknya, Mang. Diem. Diletakin di depan pohon, si Revan duduk. Saya dibilang sama Abah, tuh di sana kan kamu ngelewatin, kalau di sini namanya jondol, Mang. Kamu tungguin teman kamu di situ. Nanti subuh Abah kesini lagi katanya. Tadi ditinggal, Bah. Iya, Abah tinggal dulu, nanti Abah kesini lagi katanya. Ya Abahnya di sini aja sih, Bah, temenin saya, Bah, di jondol. Oh nggak bisa. Kak Revan ritual kamu temenin biar Abah yang memulai proses komunikasinya di rumah katanya. Ya udah. Udah sih Bang, nurut aja katanya. Kata si Revan. Ya udah kan. Saya duduk di condol itu. Ya dibilang jauh orang teman saya masih kelihatan. Dibilang dekat tapi ya agak jauh. 10-20 meteran lah. Gitu. Tapi saya kelihatan tuh teman saya duduk sambil baca-baca mantra sambil sila gini. Bacain mantra dari dukunnya. Ya udah saya diem aja duduk. Ngerokok mah nggak berhenti deh, Mang, karena tegang suasananya, Mang. Udah malam. Enak-enak rokok, ya Allah lama banget kan. Sambil dari si Revannya itu saya lihat itu duduk sambil nunduk gini. Sambil baca-baca apa sambil bakar itu sih yang panjang-panjang itu tuh, Mang. Dibakar kayak dupa tuh yang panjang. Nggak tahu tuh Yosua apa namanya yang kayak orang Cina itu tuh dibakar sambil diem aja. Nah tuh angin tuh, Mang. Wos. Ya Allah, saya bilang angin. Udah
tegang. Diam. Rokok habis dibuang juga saya nyalain lagi. Diam. Saya liatin lagi Revan. Nah, udah situ ada suara kuda, Mang. Ini, Mang, kalau saya tahu jalan pulangnya kayaknya udah pulang, Mang. Cuma mau pulang juga jalannya kan udah gelap. Jalan kalau pulang ke rumah Abah juga kalau dipaksa pulang takutnya nyasar. Udah nggak karu-karuan tuh, Mang. Badan merinding semua, udah dingin di tengah hutan. Pohon besar-besar, Mang. Ada angin luas, ada suara kuda, Mang. Saya liatin. Si Revanya tetap aja tuh baca. Akhirnya keluar tuh kuda dari dalam pohon yang gede itu, Mang. Ya Allah, saya bilang, ada kuda. Udah dari mana? Warnanya putih, Mang. Cuma jalan-jalan aja tuh, muter-muter di sekeliling Revan. Cuma yang lebih deg-degan itu kudanya itu kayak jalan ke arah saya, Mang. Saya kan bingung ya. Ya Allah, kesini nih kayaknya kudanya nih. Tuk 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 tuk. Cuma balik lagi tuh. Balik lagi. Balik lagi akhirnya karena kita ritual nggak kerasa waktunya kan. Nah tiba-tiba si Abah dateng tuh, Mang. Kena campur takut campur aduk jadi satu, nggak kerasa waktu udah mau subuh si Abah dateng. Ditepuk pundak si Revan. Si Abah dateng tuh. Udah mulai tenang tuh, Mang. Si Abah udah dateng. Udah saya juga jalan ke sana kan. Udah ayo pulang katanya. Udah Bah pulang, Wah. Iya ayo pulang dulu. Subuh tuh pulang ke rumah si Abah. Sampai di rumah karena ngantuk, Mang, ya. Ngantuk. Jadi saya tinggal tidur. Dan karena saya capek saya tidur. Ya udahlah, saya nggak dengerin obrolan Revan sama si Abah ini, saya tidur. Nah, sampai akhirnya nih, Mang, besok malam lagi ritual kedua di tempat yang sama dengan proses dan ritual syarat yang sama dan jam yang sama. Datang lagi lah ke tempat yang tadi, ritual yang pertama itu untuk hari kedua. Seperti biasa saya duduk nungguin di jondol itu. Revan juga sambil baca-baca diem. Udah masuk sekitar 1 jam itu, tengah malam di tengah hutan itu. Jadi saya lagi duduk, Mang. Ini ritual kedua ini. Dari sini ada yang jalan. Cewek. Cantik, Mang. Tinggi, putih, bersih. Cuma seluruh badannya ini full emas, pakai mahkota. Gelang, kalung, segala macam. Saya awalnya nggak tahu. Saya lagi ngadepin teman saya Revan. Pas tengok ke sini, udah tuh, Mang. Kalau dalam bahasa kita di sini saya tuh melolong mata walangan, Mang. Ya, saya bilang diem. Jalan aja tuh, Mang. Jalan. Lah, jalan itu berdiri di depan Revan. Berbincang. Selesai. Si cewek yang tadi itu masuk ke belakang pohon, hilang. Dan gak lama kemudian Abah datang lagi, ditembuk lagi tuh pundak si Revan. Udah pulang katanya, cepet. Ini ya udah cepet pulang. Akhirnya kita pulang cepet-cepet ke rumah si Abah karena kan waktunya sekarang lebih cepat. Si Revan nanya sama si Abah, itu yang perempuan tadi itu yang kayak Dewi itu mintanya kalau nggak itik atau induk. Sama si Abah dijelasin kalau itik induk itu artinya kalau nggak anak kamu ya istri kamu yang jadi tumbal nanti. Si Revan langsung marah meledak. Ini gimana katanya? Katanya nggak pakai tumbal. Si Abah itu dengan santainya itu kan dulu katanya. Makanya Abah tanya sama kamu, apa kamu udah bulat ya katanya?
Udah gini aja, kata si Abah, kita ritual malam terakhir. Kamu negosiasi sendiri dengan Nyai Dewinya, katanya. Kalau berhasil itu rezeki kamu, kalau nggak berhasil itu terserah kamu. Ya udah Pak. Udah singkat cerita nih Mang, ritual lagi nih malam ketiga Mang, dengan tempat yang sama. Ritual ketiga mau berangkat, cuma bedanya malam sekarang itu si Revan itu dibawain karung kosong sama si Abah. Dibawain karung kosong. Dibawa katanya, buat apa, udah bawa aja. Dibawa tuh karung kosong. Dan keluar lagi tuh yang Dewi yang tadi itu, cuma bedanya saya mikirnya kan waktu pas nungguin, aduh pasti keluar lagi nih kayak kemarin, udah sok berat lah. Cuma bedanya kalau malam yang terakhir ini keluarnya langsung dari dalam pohon Mang. Cerumulan. Ih, Dewi yang kemarin, saya bilang. Ini Mang, saya takutnya minta ampun. Proses Revan ritual sambil baca, sambil ngeluarin uang, minta ini, mungkin minta uang yang dikasih sama si Abah itu kan dikasih tunjuk ke Dewinya itu. Akhirnya kemungkinannya karena di situ si Revan sama si Dewi itu berjabat tangan. Oh berarti berjabat tangan. Oh berarti udah deal nih. Itu Mang, karung yang tadinya kempes itu tiba-tiba ngegunduk, diangkat sama Revan. Ih, itu karungnya penuh tuh. Bener jadi berarti ini anak. Udah, karung udah penuh. Si Dewi juga nggak banyak basa-basi, dia langsung masuk ke dalam pohon terus hilang. Abah datang. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti gimana. Yang pasti kalau habis setelah Dewi itu pergi, si Abah pasti datang. Datang ditembuk, udah selesai katanya. Berhasil bawa tuh karungnya. Si Abah pulang sama saya tigaan kan ke rumah si Abah. Si Revan itu sambil gondol karung. Saya nggak tahu awalnya isinya apa, Bang. Sambil gondol karung. Sampai di rumah si Abah, buka karungnya katanya, dibelaratin. Buka, uang semua Bang. Wih, uang. Kadang dalam hati mah, wih iya sih ya enak. Cuma astagfirullahaladzim, enggak saya bilang. Cuma uangnya itu agak basah terus bau wangi Bang. Saya cuma lihat aja, saya nggak berani megang. Uangnya kayak gitu. Udah. Saya tidur nggak tahu Revan ngobrol apa sama abahnya. Sampai akhirnya pagi lagi tuh Mang. Sebelum pulang dites tuh uang itu tuh sama si Abah tuh. Nih katanya. Disuruh dibelanjain dulu. Singkat cerita Mang tuh uang udah bisa dibelanjain apa segala macam. Berhasil lah intinya ya. Pulanglah ke rumah. Jadi tumbalnya itu apa ya? Jadi tumbalnya itu kata si Revan cerita sama Abah diganti dengan sapi Mang. Bisa ya? Bisa. Dan kenyataannya uangnya dibawa pulang sama Revan. Setiap malam satu suro, satu sapi Revan korbankan untuk dikasihkan ke si mbah itu. Nah udah bertahun, 1 tahun 2 tahun berlalu nih Mang. Revan juga udah sukses lagi, udah kayak bahkan lebih sukses daripada yang dulu. Udah berkali-kali lipat berlimpah nih harta kekayaannya. Dan setiap satu suro itu dia pasti datang ke rumah saya. Minta anter, beli sapi dikasihin ke Abah. Setahun sekali? Tahun sekali, tahun pertama lancar tuh Mang. Tahun kedua, tahun ketiga. Nah di tahun keempat ini si Revan nggak datang. Saya mikirnya ya udahlah. Si Revan juga sekarang kekayaannya udah mungkin saya malu sendiri. Nah biarin lah, udah golongan orang-orang kaya semua, mungkin udah lupa ya udah. Usahanya apa itu lagi? Usahanya ya kurang tahu. Karena begitu
Revan berhasil menarik uang-uang kayak gitu, yang bikin kita jadi jauh sama Revan itu, saya pribadi setiap kali ditawari sesuatu sama si Revan, saya tolak. Karena saya tahu harta kekayaan Revan sekarang itu tidak sama dengan yang dulu. Dulu halal, dan sekarang harta kekayaannya itu berasal dari bangsa jin kan. Revan bilang, kamu katanya ini ya ngobrol, saya cuma beralasan dengan baik ya maaf, sayanya masih ada Pak, saya belum kekurangan. Nanti juga kalau saya butuh saya pasti ngubungin kamu. Dari situ kita perlahan agak jauh dan jauh tuh mah. Apalagi Revan udah jadi orang kaya. Tahun keempat itu dia nggak datang sampai akhirnya 1 tahun kemudian di tahun kelima itu saya lagi duduk di depan rumah santai kayak gini nih Mang, duduk sambil main HP, ada yang nelpon. Karena HP saya keriset, sering dimainin sama anak-anak, ngeblank, banyak game banyak apa, reset dan kontak si Revan itu hilang. Jadi saya nggak tahu. Dan ada yang nelpon, nomor siapa? Saya angkat. Halo, assalamualaikum. Agak kasar sih Mang. Yang ngomong itu cewek. Yang ngomong. Halo, ini bener nggak katanya temannya Revan yang dari Indramayu itu, dari Aretan? Oh iya bener Mbak. Gimana? Ya teman kamu katanya. Lokasinya di share aja Mbak. Nanti saya ke sana. Hanya nggak banyak ngomong. Besok saya berangkat ke Jakarta sesuai dengan share lokasi yang dikirim dari HP yang telepon ke saya itu. Sampai di tempat saya hubungin, saya sudah di lokasi. Datanglah istrinya Revan Mang. Cuma nggak sama Revan, sama suami barunya, sama laki-laki lain. Ini duduk ngobrol sama istrinya. Di situ saya tahu harta kekayaannya sudah habis semua. Karena Revan mengalami sesuatu beberapa tahun terakhir, kata istrinya. Karena kehidupannya yang super glamor, ya kan, kesibukannya yang super, akhirnya dia lupa buat ngasih tumbal sapi itu. Akhirnya sampai si Revan ini terserang sebuah penyakit, di mana penyakit itu kalau dibawa ke medis tidak ada apa-apa. Dibawa ke dukun udah habis ratusan juta, tetap nggak bisa sembuh. Ini yang cerita istrinya? Istrinya. Berarti istrinya tahu kalau dia melakukan pesugihan? Tahu. Karena kenapa saya bilang istrinya tahu? Karena istrinya bilang sama saya, kan katanya si Revan setiap satu suruh kan ngasih sapi. Oh berarti tahu dia kalau suaminya ini si Revan melakukan pesugihan. Ngobrol-ngobrol, sekarang Revannya di mana? Saya bilang. Dikasih tahu alamatnya. Nih. Ya udahlah, saya langsung ke kontrakan itu. Ya Allah Mang, kontrakannya kecil Mang. Revan yang kaya itu, ngelihat dari status dulu waktu masih belum di reset WA-nya di Amerika, di apa statusnya udah kayak hidup yang super kaya lah. Ya Allah, Revan. Di situ udah ada warga sekitar tuh Mang, yang lagi pada duduk nemenin. Kemungkinannya warga-warga yang sering dibaikin sama Revan mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya Allah. Datang. Mas, saya dari Aretan, saya temannya Revan. Oh iya Mas, bangga duduk. Terus Revan itu kondisinya udah nggak layak Mang. Kering. Saya kurus ya, tapi itu lebih kurus lagi, cuma tinggal tulang aja. Bau. Terus juga kulitnya itu kayak kebakar. Melepuh, hitam, gosong. Kata warga di sini, ini gimana katanya? Keluarganya di mana, di Indramayunya? Saya bilang di situ ada RT, ada warga juga. Iya, sebelum ke sini saya udah ngomong sama orang tuanya di Indramayu. Saya udah ngomong kalau Revan ini sakit keras. Iya Mas katanya, istrinya juga. Nah dari warga itu Mang, saya tahu, saya bisa tahu kalau ternyata ada sebagian aset Revan itu yang digelapkan sama atau dipindah tangankan ke istrinya. Karena istrinya menikah dengan laki-laki yang lain, laki-laki
baru, itu suami baru. Oh berarti ya suami barunya ya. Ya itu suaminya katanya. Sebagian aset Revan ini dipindah tangankan ke istrinya. Ya udah Pak RT, saya bilang gini aja, saya bermalam di sini karena saya baru nyampe, nggak mungkin langsung pulang lagi. Ini saya mau nginep di sini semalam biar nanti besok saya bawa pulang aja, karena saya juga udah ngomong sama orang tuanya. Ya saya nginep semalam, besoknya saya bawa pulang Mang, pakai ambulan. Nggak apa-apa, itu biaya apa juga saya nanggung semua. Sampai akhirnya pulang ke rumahnya, saya anterin. Selama 3 hari di rumahnya di Indramayu ini saya semua yang ngebiayain, karena orang tuanya di sini kan masih kekurangan. Pengakuan orang tuanya juga selama Revan kayak itu udah jarang komunikasi. Sampai akhirnya 3 hari di Indramayu si Revan meninggal. Dan matanya udah nggak wajar meninggalnya. Ya udah, biaya penguburan semua saya yang tanggung. Ibunya nanya, bagaimana bisa kayak ceritanya gimana kayak gini? Ya ini ceritanya sesuai dengan apa yang saya ceritain ke Mang. Oh gitu Bang, iya Bu. Makanya kalau bisa sesusah apapun kita Mang ya jangan pernah ngajarin hubungan dalam bentuk apapun dengan bangsa jin Mang. Ya inilah jadinya. Jadi kekayaannya itu hanya 5 tahun ya? 5 tahun. Karena lupa untuk ngasih tumbal sapi setiap malam 1 suro. Bisa lupa begitu ya? Karena tadi Mang mungkin kemungkinannya, karena juga saya juga nggak tahu pasti karena jarang komunikasi. Tadi si Revan itu sibuk banget. Saya lihat di status Facebook, kadang di sosial medianya tuh sering ke luar negeri, beli mobil ini, beli rumah lagi di sini, beli tanah ini. Jadi tiap hari tuh sibuk. Usaha yang dulu ya itu? Dibangun lagi usaha yang dulu? Dibangun lagi, cuma bedanya sekarang itu berkali-kali lipat. Tiap hari kayaknya kalau untuk ngebeli tanah Mang. Lihat lagi di statusnya, cek lokasi lagi. Tiap hari tuh kayaknya investasi di tanah. Terus juga sering jalan-jalan ke luar negeri, nggak tahu pertemuan dengan bayar luar negerinya saya nggak tahu. Cuma kan sering lihat di sosial medianya aja nih, ketemu dengan orang Korea, pembeli dari Tripang, sempat main Tripang itu. Udah macam-macam sekarang mah. Hanya mungkin kelupaan mungkin. Kelupaan. Anaknya tahu ya berarti ya? Anaknya tahu tapi dibawa sama istrinya. Karena kemungkinannya ketika istrinya tahu kalau suaminya itu melakukan suatu pesugihan, entah gimana mungkin anaknya diamankan sama istrinya. Karena sejahat-jahatnya istri, dia juga tetap seorang ibu untuk anaknya kan. Oke. Dia nggak mau anaknya kenapa-napa, jadinya dibawa sama istrinya. Berarti di sini Mas Bambang juga ada penyesalan juga ya, merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Padahal waktu itu kalau Revan nggak saya temani, mungkin kejadiannya nggak kayak gini. Minimal paling rusak rumah tangga atau rusak secara perekonomian, dan sebenarnya kan bisa dibangun lagi. Saya nyeselnya di situ Bang. Kalau saya nggak menemani Revan waktu itu, si Revan mungkin hari ini masih ada. Walaupun dengan perekonomian yang sederhana, tapi kita masih bisa berbincang. Masih bisa ketemu. Ya, masih hidup ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Bambang. Kisah yang menarik ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bahwa kekayaan instan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar ya. Nah, jadi Sobat MM, ini aku udah ada di daerah Eretan. Yang mana ini tuh adalah daerahnya Sumur Sere. Yang konon katanya di sini tuh ada cerita kalau sumur ini tuh tempat orang-orang zaman dulu tuh melakukan tirakat, ya menenangkan diri dan lain-lain lah ya. Lagi megangin lighting ke arah kamera yang dipegang sama mereka berdua. Pas aku lihat ke kiri, aku kayak lihat ada orang berdiri, tapi dia tuh bener-bener berdiri siluetnya doang. Kayak nggak kelihatan mukanya kayak gimana, terus ya rambutnya kayak gimana. Cuman itu kayak bener-bener bayangan hitam. Dia tuh kayak ngeliatin kita berempat, gini. Paling sambil kayak gerakin badan gini. Aku langsung ngelihat ke salah satu kru. Cuman pas banget posisinya itu lagi tektokan sama Kak Ibnu tuh ngelihatnya. Set, Kak Ibnu langsung ngelihat ke arah sana.
aku bantu lightingin. Jadi Sobat MM, tadi kan kita mau pulang ke hotel nih. Tapi ada kecelakaan di sana. Mau kita lihat? Coba kita cek. Takutnya ada kenapa-napa. Benar-benar satu tempat dengan si sumur. Iya, karena tadi kita lewat sebelah sini ya. Sumur yang... Wow, sumur serai tadi di sebelah kiri kita. Dan tadi kita mau pulang di sebelah kanan ada kecelakaan. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan nggak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member. Biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.